Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kakak Pekan ini kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan informasi serta liputan menarik yang telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi. Bersama saya Yeni Novita, inilah Kakak Pekan ini selengkapnya. Berita pertama hadir mengenai pelaksanaan upacara bendera untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di halaman Sport Center IAIN Kediri pada tanggal 1 Oktober 2022. Pada Sabtu 1 Oktober 2022, Civitas Akademik IAIN Kediri melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Upacara tersebut dilaksanakan di halaman Sport Center IAIN Kediri dan diikuti oleh para pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan IAIN Kediri. Wahidul Anam, Rektor IAIN Kediri dan selaku pembina pada upacara tersebut dalam amanatnya berharap pada dosen dapat melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran dengan konsep Merdeka Belajar, berkarya Merdeka Budaya yang akan melahirkan generasi Pancasila. Informasi selanjutnya pemirsa mengenai sarana dan prasarana yang berada di Kampus 4 IAIN Kediri. Bagaimana kondisi terkininya? Mengingat perkuliahan sudah berjalan dengan normal. Saat ini rekan kami Sinta sudah berada di lokasi. Silahkan laporan Anda. Ya Yeni, saat ini saya sudah berada di Kampus 4 IAIN Kediri, yakni di mana perkuliahan sudah dilaksanakan sejak bulan Agustus lalu secara normal dan tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Namun di sini dapat dilihat bahwasannya di parkiran di depan lobi terdapat kerusakan di beberapa bagian atap sehingga kerusakan tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan para mahasiswa yang melewati di bawahnya. Dan teruntuk mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah sendiri tentunya sudah mengetahui bahwasanya terdapat kerusakan di beberapa toilet dan juga keran air yang tidak berfungsi, namun hingga detik ini perbaikan masih belum dilakukan. Baik, itu saja yang dapat kami informasikan. Untuk selanjutnya kembali ke studio. Masih mengenai sarana dan prasarana yang berada di Kampus 4 IAIN Kediri pemirsa, bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai hal tersebut? Silahkan Sinta laporan Anda. Ya, baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Fahriza yang merupakan mahasiswa di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Baik, bagaimana Fahriza kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, apakah menurut Fahriza ini sarana dan prasarana di Kampus 4 ini sudah memadai? Kalau saya pribadi ya mungkin masih belum ya. Soalnya ini Fakultas Usuluddin dan Dakwah ini termasuk fakultas yang baru dan bisa dilihat ya di sini di depan lobi aja plafonnya udah ada yang ambrol, itu juga mau ambrol juga. Terus sarana prasarana yang lain ada pada toiletnya dari lantai 1 sampai 3 itu ada masalah yang berbeda-beda. Di lantai 1 untuk toilet cowok itu double flushnya nggak bisa. Terus lantai 2 itu horor, nggak ada lampunya nggak bisa. Terus yang lantai 3 itu kunci untuk pintu kamar mandinya juga rusak. Terus untuk fasilitas di kelas itu banyak kipas angin itu yang tidak bisa berputar. Jadi cuman stuck gitu. Jadi kayak percuma gitu. Jadi kalau waktu siang-siang waktu panas itu gerah banget rasanya. Terus proyektor juga ada yang rusak juga. Mungkin itu sih. Oh, ada lagi. Musola itu banyak keran yang tidak bisa. Kerannya itu ada yang rusak gitu. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi terus apa harapan Anda? Mungkin bisa disampaikan keinginan dan harapannya terkait problematika itu? Ya, kalau harapan saya semoga cepat diperbaiki karena ya itu untuk menunjang bagaimana kita belajar di sini. Pastinya juga sangat terganggu kalau kayak di kelas itu gerah gitu, kayak bener-bener nggak bisa fokus gitu. Di toilet juga itu kayak menakutkan gitu. Jadi kayak mau ke toilet itu ada rasa cemas gitu. Udah. Oke, baik. Terima kasih Fahriza atas informasinya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan mahasiswa semester 1 Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Baik, masnya namanya siapa mas? Rama. Untuk masnya? Zidan.
Oke, Mas Rama dan Mas Zidan. Baik, menurut kalian apakah sarana dan prasarana di kampus 4 ini sudah memadai? Kurang lebih bisa dikatakan sudah memadai karena cukup nyaman untuk dibuat belajar mengajar. Namun untuk setiap pembangunan infrastruktur yang dibangun di kampus 4 ini masih dalam proses atau tahap pengerjaan. Jadi masih belum sepenuhnya atau 100% jadi gitu. Oke, untuk Masnya sendiri bagaimana? Ya, untuk kalau menurut saya sih emang sudah nyaman ya kalau di sini. Mungkin untuk kayak ada yang perlu bagian-bagian yang diperbaiki dari mungkin bagian parkir yang di sebelah barat itu kadang kalau hujan itu masih becek gitu karena genangan airnya gitu. Oke, mungkin bisa disampaikan harapan atau keinginannya untuk problematika tadi? Ya kurang lebih segera direalisasikan mungkin kan. Dananya sudah ada, dananya dari dulu memang sudah ada. Tapi entah kenapa, tapi kita sudah tidak tahu kan Mas, ya mungkin segera disegerakan. Baik dari toilet mungkin ya, mungkin toiletnya. Saya kira itu semua WC duduk, ternyata ada yang WC jongkok juga ada gitu. Oke, untuk Masnya sendiri? Ya, harapan saya kurang lebih sama kayak Mas Rama ini tadi untuk masalah toilet. Itu mungkin agak kebersihannya itu diperhatikan sedikit. Terus sama yang tadi saya bilang bagian parkiran itu untuk harapan saya segera direnovasi, dirombak gitu biar untuk kenyamanan semuanya aja ya. Oke, baik, terima kasih atas informasinya Mas Zidan dan Mas Rama ya. Baik, itu tadi pemirsa yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kembali ke studio. Informasi selanjutnya, ada rekomendasi buku jurnalistik karya Lukman Hakim yang berjudul Teknik Reportase. Halo pemirsa KK Media, saya Sintan Rumah, di mana kali ini ada rekomendasi buku yang berjudul Teknik Reportase, Dimensi Teoritis dan Praktis karya Lukman Hakim, SIKOM M.Sos. Buku ini menceritakan atau membahas seputar detail proses reportase, yang mana membahas seputar cara mencari narasumber, kemudian observasi lapangan, hingga riset dan pencarian data. Buku ini sangat direkomendasikan untuk kalian yang ingin mendalami seputar reportase dan juga sangat bisa digunakan sebagai daftar referensi kalian untuk di program studi jurnalistik, ilmu komunikasi, komunikasi penyiaran Islam di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Saya Yeri Novita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.